Teror pocong di rumah angker. Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Barat berdiri sebuah rumah yang dikelilingi oleh alang-alang yang tinggi dan pohon-pohon yang rimbun. Rumah itu sudah lama tak berpenghuni. Warga sekitar menyebutnya rumah angker Pak Banu. Tak ada yang berani mendekat, apalagi masuk ke dalamnya, terutama setelah matahari terbenam. Pak Banu, pemilik rumah itu, dulu dikenal sebagai dukun sakti. Ia tinggal sendirian, tak berkeluarga, dan konon memiliki banyak ilmu hitam. Warga terakhir kali melihatnya sekitar 15 tahun yang lalu. Sejak saat itu rumah itu kosong dan mulai rusak dimakan waktu. Tapi cerita seram tak pernah hilang. Warga sering melihat penampakan pocong berkeliaran di sekitar rumah itu. Kadang terdengar suara ketukan pintu dari dalam rumah, meski tidak ada siapa-siapa. Beberapa anak muda yang mencoba uji nyali tak pernah berani bercerita setelahnya. Salah satu dari mereka bahkan jadi bisu hingga sekarang. Sebut saja namanya Dani, yaitu mahasiswa semester akhir jurusan antropologi yang berniat melakukan penelitian mengenai rumah-rumah berhantu di Indonesia untuk tugas akhirnya. Bersama 3 temannya, Mira, Yadi, dan Adit, ia memutuskan untuk menginap semalam saja di rumah Pak Banu. Aku udah cari info, rumah itu cocok buat bahan skripsiku. Lokasinya terpencil, cerita rakyatnya kuat, dan belum ada yang benar-benar mendokumentasikan pengalaman menginap di sana, kata si Dani dengan semangat. Mira mengenyirkan dahi. Kamu serius? Itu rumah bukan cuma angker, tapi katanya dikutuk. Banyak yang pernah ke sana terus sakit atau malah hilang yo. Aku bawa kamera, voice recorder, dan alat pengukur suhu. Kita akan dokumentasikan semuanya 1 malam saja. Setelah itu kita pulang, kata Dani mantap. Dengan sedikit paksaan dan iming-iming pengalaman yang tak terlupakan, mereka akhirnya berangkat pada Sabtu sore. Naik mobil sewaan menuju desa tempat rumah Pak Banu berada. Mereka tiba di desa menjelang maghrib. Warga menatap mereka dengan curiga. Dan seorang pria tua menghampiri mereka saat mereka berhenti di warung untuk membeli air. Kalian anak-anak kota ya? Mau ke rumah Pak Banu? Tanya pria tua itu, suaranya berat dan serak. Iya Pak, kami mau melakukan penelitian, jawab Dani sopan. Pria itu menggeleng pelan. Jangan coba-coba, itu rumah sudah dikunci oleh alam. Yang masuk ke sana bisa nggak balik. Kami sudah siap Pak, hanya semalam, timpal si Yadi. Pria itu menatap mereka lekat-lekat, lalu berbisik. Kalau kalian nekat, jangan buka kamar di ujung lorong. Jangan, apapun yang terjadi, jangan dibuka. Mereka saling pandang. Dani hanya mengangguk. Baik Pak, kami akan hati-hati. Langit mulai gelap saat mereka sampai di depan rumah tua itu. Cat temboknya terkelupas, jendelanya pecah, dan daun-daun kering berserakan di lantai teras. Pintu depan berderit saat mereka mendorongnya terbuka. Bau lembab langsung menyergap. Mira menggigil. Apakah kita benar-benar mau tidur di sini nih? Mereka menyalakan beberapa lilin karena listrik sudah lama mati. Dani memasang kamera di beberapa sudut. Sementara Adit menyalakan voice recorder. Rumah itu terasa dingin, meski malam itu cuaca cukup hangat. Jam menunjukkan pukul 9 malam saat mereka duduk bersama di ruang tengah, merekam suara dan membahas sejarah rumah tersebut. Ada kabar bahwa Pak Danu dulu sering melakukan ritual di kamar ujung, ujar Dani sambil membuka catatan. Yang dilarang dibuka itu? Tanya Mira pelan. Yadi memutar bola matanya. Kenapa sih? Malah makin bikin merinding. Adit menimpali. Ritual apaan? Santet. Dani mengangguk. Kabarnya ia menumbalkan orang-orang hilang dari desa ini untuk ilmunya.
Ada yang percaya dia dikubur hidup-hidup oleh muridnya sendiri, tapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Tiba-tiba suara ketukan terdengar dari dalam rumah. Tak tak tak. Mereka terdiam. Dani berdiri mencoba mencari ke arah suara. Dari mana tuh? Bisik Mira. Ketukan terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tak tak tak. Mereka mengikuti suara itu yang ternyata berasal dari kamar ujung lorong. Enggak mungkin, bisik Adit. Enggak mungkin dari dalam. Jangan dibuka, Mira mengingatkan dengan panik. Tapi Dani terdorong rasa ingin tahu dan ego ilmiahnya memutar gagang pintu kamar yang terkunci. Namun tiba-tiba, klik, pintu terbuka sendiri. Ruangan itu gelap gulita, namun dari balik cahaya lilin yang redup, mereka bisa melihat dinding yang dipenuhi tulisan-tulisan aneh, simbol-simbol yang tak mereka pahami. Bau busuk seperti bangkai langsung menyeruak. Mira langsung menutup hidung. Ada yang mati di sini. Tiba-tiba Adit memekik. Lihat, lihat di pojok. Sebuah sosok berdiri di sana. Pocong, tubuhnya terbungkus kain kafan kotor dan berlumut. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya sobek sampai ke telinga. Sosok itu tak bergerak, tapi satu hal yang membuat darah mereka beku ialah ia menatap mereka. Keluar, tutup pintunya, teriak Yadi. Tapi sebelum mereka sempat menutup pintu, pocong itu melompat ke arah mereka dengan suara keras. Buk, 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 dengan kecepatan yang tak masuk akal. Mereka berlarian keluar dari kamar, menabrak meja, menjatuhkan lilin. Rumah jadi gelap total. Suara serak tawa terdengar mengerikan dari seluruh penjuru rumah. Hahaha. Mereka mencoba membuka pintu depan, tapi terkunci. Jendela tak bisa dibuka, seolah disegel dari luar. Mira menangis. Kita terjebak, kita terjebak. Dani mencoba menelpon, namun tak ada sinyal. Adit melempar kursi ke arah jendela, tapi jendela itu tak retak sedikit pun, seolah rumah itu punya gandaknya sendiri. Suara loncatan pocong kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Dani berlari ke ruang tengah untuk mengambil kamera dan terperangah. Di layar kamera terlihat rekaman dari beberapa menit lalu. Mereka membuka pintu kamar dan sosok pocong membuka mulutnya dan menghisap sesuatu dari udara, entah apa. Dia nyerap energi kita, kata Dani. Saat mereka berkumpul lagi di ruang tamu, suasana mulai berubah. Yadi yang sejak tadi paling panik tiba-tiba tertawa pelan. Hehehe, dia datang ya, akhirnya, katanya. Mira menatapnya ngeri. Kamu kenapa? Yadi berdiri, wajahnya berubah, matanya hitam legam. Aku keturunan murid Pak Banu, katanya pelan. Aku datang bukan untuk membantu kalian. Aku dipanggil. Dia butuh wadah. Dia butuh tubuh baru. Dan salah satu dari kalian akan jadi tumbalnya. Seketika itu, pocong pun muncul di belakang Yadi. Tapi alih-alih menyerangnya, ia menyentuh punggung Yadi dan merasuk. Tubuh Yadi kejang-kejang lalu rubuh. Sunyi. Tapi hanya sebentar. Tiba-tiba tubuh Yadi bangkit kembali. Tapi kini wajahnya sudah bukan wajah manusia. Lidahnya panjang, matanya putih semua, dan dari mulutnya keluar suara dua nada. Suara manusia dan suara makhluk lain. Siapa yang mau menggantikan aku, gumamnya. Adit dan Mira berlarian ke lantai atas. Dani menyusul sambil membawa voice recorder dan tasnya. Mereka bersembunyi di loteng sempit. Suara loncatan dan ketukan terdengar mendekat. Dani mengaktifkan voice recorder dan berbisik pelan. Aku harus rekam semuanya. Kalau kita nggak selamat, biar orang tahu bahwa ini nyata.
Namun tak lama suara tawa Yadi yang telah dirasuki terdengar dari bawah. Kalian gak bisa lari, ini rumahnya, kalian sudah masuk, gak ada jalan keluar. Mira mulai membaca doa, menangis sambil memeluk lututnya. Adit memeluk tas ranselnya erat-erat. Tiba-tiba Dani teringat sesuatu. Pak tua itu bilang, jangan buka kamar ujung. Tapi kita udah buka, jadi sekarang kita harus tutup kembali. Apa maksudmu? Tanya Mira. Kalau itu gerbangnya, kita harus tutup. Kita harus jebak dia lagi di dalam. Mereka turun diam-diam, mengendap melewati lorong gelap. Pintu kamar ujung masih terbuka. Aura hitam keluar dari dalam. Yadi atau sosok yang merasuki tubuhnya berdiri di depan pintu menatap mereka. Dani berteriak, kamu bukan Yadi, balik ke tempatmu. Pocong itu tertawa dan melompat ke arah mereka. Namun Adit menghadangnya. Aku yang buka pintu ini, aku juga yang nutup, teriak Adit. Ia mendorong Dani dan Mira ke samping, lalu berlari ke dalam kamar sambil menarik pocong masuk bersamanya. Adit, jangan, teriak Mira. Brak. Dani menutup pintu kamar dan menguncinya dari luar dengan palang kayu tua yang tergantung di dinding. Suara teriakan Adit disusul suara jeritan makhluk lain menggema dari dalam. Lalu hening. Pagi datang, pintu rumah bisa dibuka. Dani dan Mira keluar dengan tubuh gemetar dan wajah pucat. Warga desa yang melihat mereka terkejut. Mereka mengira keempat mahasiswa itu sudah mati. Dani menyerahkan voice recorder kepada pria tua yang memperingatkan mereka kemarin. Kami kehilangan satu teman. Dia menyegel makhluk itu kembali. Pria itu mengangguk lalu berkata pelan, sekarang kalian tahu, tidak semua tempat layak untuk dibuka kembali. Dani dan Mira kembali ke kota, tapi suara dalam rekaman terakhir Adit masih menghantui mereka. Kalau kau mendengar ini, jangan datang ke rumah itu lagi. Tutup selamanya. Biarkan pocong itu tetap terpenjara. Namun beberapa bulan kemudian terdengar kabar seorang YouTuber horor membuka pintu kamar ujung lagi. Dan teror dimulai kembali.